Pernah nggak sih kita dapat nasihat yang bagus banget dari orang yang tulus, tapi rasanya cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, kita tahu itu benar. Tapi kok yang nggak nyantol di hati? Tapi di sisi lain, pernah nggak hanya dengan duduk diam memandang langit, tiba-tiba ada sesuatu yang klik di dalam diri yang membuat kita langsung ingin berubah? Ini bukan tentang nasihatnya yang salah, ini tentang sebuah kekuatan yang sering kita lupakan, yaitu tafakur. Mengapa tafakur bisa lebih kuat daripada nasihat? Apa itu tafakur? Bukan sekedar melamun. Pertama, kita perlu luruskan dulu. Tafakur bukanlah melamun tanpa arah. Dalam Islam, tafakur adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Ia adalah proses merencipta makna dari setiap ciptaan Allah. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Berfikirlah tentang nikmat-nikmat Allah dan jangan sekali-kali kamu berfikir tentang zatnya." Jadi, tafakur adalah aktivitas akal dan hati yang aktif. Memikirkan bagaimana seekor semut bisa membangun koloninya yang rumit, bagaimana gunung tegak berdiri, bagaimana siklus hujan terjadi, atau merenungkan konsekuensi dari sebuah dosa yang kita lakukan. Ini adalah proses menemukan kebenaran itu sendiri. Nasihat adalah external force, kekuatan dari luar. Dan sebagai makhluk yang punya ego dan kebebasan, kita sering punya perisai alami terhadap hal-hal yang datang dari luar. Betul, nasihat sehebat apapun bisa mentah karena beberapa hal. Pertahanan ego, kita merasa diserang, dikoreksi, dianggap tidak cukup baik. Alih-alih menerima, kita justru sibuk membela diri. Filter persepsi, kita mendengar nasihat melalui filter pengalaman dan prasangka kita sendiri. Bisa jadi maknanya terdistorsi. Informasi versus transformasi. Nasihat sering berhenti di level informasi. Ia memberitahu apa yang harus dilakukan, tapi sering gagal menyalakan mengapa kita harus melakukannya dari dalam sanubari kita. Nah, sekarang bandingkan dengan tafakur. Tafakur adalah internal discovery, penemuan dari dalam. Ketika kita merenungkan sendiri betapa hinanya sifat dusta, misalnya, kita sendiri yang menemukan rasa malu dan takut akan konsekuensinya. Penemuan ini jauh lebih powerful karena tanpa perisai ego, tidak ada yang menyalahkan kita. Kita berhadapan dengan hati nurani dan akal sehat kita sendiri. Tidak ada yang bisa kita salahkan. Personal dan kontekstual. Kita menemukan kebenaran itu dalam konteks hidup kita sendiri. Saat merenungi gunung, seorang geolog akan takjub pada penciptaan. Seorang pendaki akan menemukan makna ketabahan. Maknanya personal dan dalam. Memicu aksi nyata. Perubahan yang lahir dari kesadaran diri sendiri, dari aha moment, akan terasa lebih ringan untuk dijalani, tapi dampaknya jauh lebih permanen. Ini seperti kita menyalakan api dari dalam, bukan memaksa orang untuk mendekat ke api dari luar. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tidak langsung mengirim malaikat untuk menasihatinya. Allah membimbingnya untuk bertafakur tentang alam semesta, dan dari situlah lahir keyakinan tauhid yang tak tergoyahkan dari dalam dirinya sendiri. Praktek tafakur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang ibu melihat anaknya tidur dengan tenang, lalu tersenyum dan bersyukur. Yang kedua, seorang karyawan melihat rekan kerjanya yang sakit karena stres, lalu dia merenung dan memutuskan untuk mengatur waktu kerjanya. Yang ketiga, seseorang melihat sampah yang mengotori sungai, lalu dia merenung tentang dampak dosa yang mengotori hati. Jadi, gimana caranya kita mempraktikkan tafakur ini dalam hidup yang sibuk? Caranya sederhana, tapi butuh kesengajaan. Sediakan waktu sunyi. 5-10 menit saja setiap hari. Jauhkan gawai, duduklah dalam hening. Pilih satu objek, renungan. Bisa dari Al-Quran, satu ayat pendek, dari alam, pohon, langit, atau dari sebuah peristiwa dalam hidupmu hari ini. Ajukan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Mengapa pohon ini bisa begitu sabar berdiri? Bagaimana jika aku konsisten dalam satu amal kebajikan? Apa konsekuensi jangka panjang jika aku terus-menerus menggunjing? Hubungkan dengan Zat yang Maha Pencipta. Akhiri dengan kesimpulan yang mengarah pada kebesaran Allah dan bagaimana ini harus mengubah perilakumu. Jadi, nasihat itu penting, tapi tafakur adalah kekuatan yang mengubah nasihat dari sekadar informasi menjadi sebuah keyakinan dan perubahan hakiki. Mulai hari ini, jadikan tafakur sebagai senjatamu. Luangkan waktu untuk berdialog dengan alam, dengan ayat-ayatnya,
dan dengan hatimu sendiri. Karena perubahan terhebat selalu dimulai dari dalam. Sudah siap menciptakan aha momenmu sendiri? Komen di bawah. Pengalamanmu saat tafakur membawamu pada perubahan apa? Subscribe untuk konten yang memicu perenungan dan pencerahan. Nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan insight berikutnya.